Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rubrik terang kesayangan kita bersama saya, Ashwarin. Di kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi santer belakangan ini, yaitu sebuah gagasan yang mungkin baru menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah kita, yaitu ide tentang child free. Ide ini menjadi perbincangan di tengah-tengah kita pasca salah satu selebriti tanah air memproklamirkan tentang child free ini, bahkan mendapat dukungan juga dari YouTuber di Indonesia. Ide ini lalu menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ada yang pro dengan ide ini, dianggap sebagai sesuatu yang sangat keren, bahkan mendukung dan memujinya. Dan ada juga yang kontra dengan ide ini. Pertanyaannya adalah, ada apa sebenarnya di balik ide child free ini? Apa latar belakang munculnya gagasan ini? Dan sudah tepatkah child free ini dianggap sebagai sebuah solusi permasalahan manusia hari ini? Without any further ado, let's discuss it. Child free ini memang bukanlah hal yang baru di dunia. Namun belakangan ini baru santer di Indonesia karena dikampanyekan. Jika child free ini masih dalam ranah privat, ranah pribadi, that's okay gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke wacana publik, tentu ini adalah sesuatu yang harus direspon juga dengan wacana kritis. Lalu, child free yang sedang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, sebenarnya maknanya apa sih? Child free ini bermakna pilihan sukarela untuk tidak memiliki anak tanpa adanya indikasi medis atau masalah-masalah lainnya. Istilah ini sebenarnya sudah mulai dikenal sejak tahun 1901. Alasan untuk child free tentu macam-macam. Ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya ekonomi, budaya, filosofis, bahkan isu lingkungan. Wacana yang paling populer sih bahwasanya child free ini adalah solusi untuk mengatasi kekurangan pangan dunia, untuk mengatasi masalah global warming, untuk mengatasi masalah sampah dan masalah-masalah bumi yang seabrek lainnya. Premisnya sih kayak gini, kalau manusia berkurang di bumi, maka masalah bumi juga akan berkurang. Soalnya ya makin banyak manusia, makin banyak juga kerusakan yang dibuatnya. Jadi ya orang-orang yang memilih child free karena alasan-alasan ini tuh dianggap sangat mulia. Bebak, ya kan? Keren pokoknya. Let's see. Beneran keren atau sebenarnya justru ini memunculkan peluang masalah lainnya. Oke, karena ini sudah lama ya idenya, coba deh kita tengok negara-negara yang sudah lama menganut konsep child free ini. Kita lihat di Jepang, kita lihat di negara-negara barat sana, bahkan ketika saya berada di Hongaria sendiri, kelihatan sekali gitu ya masalah yang diakibatkan karena konsep child free ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Masalahnya apa? Yap, lost generation. Ketika saya menginjakkan kaki di Eropa, saya tuh jadi terheran-heran ketika melihat orang-orang kayaknya lebih banyak membawa anjing dibandingkan membawa anak. Sehingga salah satu teman saya bercerita yang orang asli sana, ya di sini tuh orang-orang lebih senang memelihara anjing daripada punya anak, ya karena anak dianggap lebih membebani gitu dibandingkan dengan hewan. Akhirnya yang kita lihat adalah orang tua di mana-mana, tapi kita tidak melihat generasi-generasi lanjutannya. Kita tidak melihat anak-anak. Kalau sampai seperti ini, maka ancamannya adalah kepunahan generasi mereka, kepunahan sebuah bangsa. Lalu apa iya sebuah peradaban bisa bangkit, bisa berdiri tanpa adanya manusia? Sekarang, negara-negara yang mayoritasnya menganut konsep child free ini harus memutar otak gimana caranya mereka tuh mau untuk punya anak. Banyak sekali privilege yang kemudian diberikan kepada mereka, entah itu dibebaskan pajak ketika mereka memiliki anak, diberikan tunjangan yang begitu banyak, hanya untuk supaya mereka mau melanjutkan keturunan mereka, kemudian melanjutkan generasi bangsa mereka. Lalu, apa kita akan mengulang hal yang sama?
bagi kita umat muslim? Apa iya kita mau kehilangan generasi-generasi muslim kita selanjutnya? Menurut saya ya, child free ini bisa lebih kejam dari pembunuhan massal itu sendiri. Sebab pembunuhan terjadi pada sebuah generasi, bahkan sebelum kelahirannya. Ngeri kan ya? Jika kita melihat konsep ini secara menyeluruh, sebenarnya konsep ini tuh sangat bullshit. Nggak masuk akal. Pertama, ini tuh bukan solusi masalah-masalah yang dikemukakan tadi, terkait kekurangan pangan, terkait global warming, terkait masalah sampah. Ya kali karena ada manusia yang berbuat kerusakan maka manusianya harus dihilangkan. Bukan kayak gitu kan? Yang kedua, ini tuh bertentangan dengan fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Jadi gimana sih kita harus memandang masalah ini? Gini, yang pertama, kita harus paham dulu makhluk bernama manusia ini. Manusia adalah makhluk yang punya kebutuhan jasmani, punya naluri, dan yang membedakannya dengan makhluk lainnya adalah dia diberkahi akal. Dan mereka diciptakan sebagai pengelola bumi. Ketika akal digunakan tanpa mau mengikuti petunjuk dari Yang Maha Pencipta, maka wajar yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Pun kita sebagai manusia dengan akal kita yang serba terbatas berusaha untuk menyelesaikan masalah A, yang terjadi adalah lahir masalah yang lainnya. Ataupun solusi-solusi yang lahir dari akal manusia itu seringkali ngawur. Sayangnya manusia seringkali merasa arogan, merasa sombong, merasa aku bisa nih dengan akalku ini. It's nonsense. Pada akhirnya hanya menyebabkan kerusakan demi kerusakan. Beberapa hari yang lalu ketika ide ini mencuat dan kemudian banyak perbincangan, baik itu masyarakat yang pro maupun masyarakat yang kontra, yang mayoritasnya itu adalah umat Islam, sayangnya masih banyak di antara kita umat Islam yang standarnya itu belum jelas ketika melihat sesuatu itu benar atau salah. Contoh seperti ini, ketika misalkan kontra dengan ide child free ini, alasan-alasan yang dikemukakan itu seperti ini. Lah kalau nggak punya anak, nanti kalau tua yang ngurus siapa? Dan alasan-alasan serupa yang alasannya itu dasarnya adalah keuntungan. Adanya gagasan-gagasan seperti child free ini yang kemudian mencuat di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan umat Islam, sebenarnya menguji kita sebagai umat Islam sejauh mana sih kita memahami sakofa-sakofa Islam. Sejauh mana sih kita memahami standar baik buruk, perbuatan yang terpuji tercela, landasan perbuatan. Bahwasanya ini menunjukkan kita perlu belajar. Sehingga ketika kita dihadapkan pada konsep-konsep yang itu datangnya dari peradaban barat atau peradaban-peradaban lainnya yang bukan peradaban Islam, kita bisa merespon itu dengan cerdas. Sepertinya kita memang terlalu lama hidup dalam alam sekuler, sehingga umat Islam sendiri berhujah atas dasar kepentingan belaka, atas dasar manfaat belaka. Yang baik hanya dipandang sebagai, ya kalau tidak merugikan orang lain, sekalipun hal itu bertentangan dengan hukum syara. Jadi memang saatnya kita belajar kembali. Ikuti terus episode terang selanjutnya dengan mengaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru video Ashwarin. Bagi yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe. Oh ya, kalau kalian punya request tema yang pengen dibahas, bisa dengan DM ke Instagram Ashwarin atau komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share-nya jika dianggap video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.